Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan Durusun fi Ramadan, dan sekarang kita berada di halaman 91. Al-hadsu 'alal istiqomah. Anjuran untuk beristiqomah. Sesungguhnya kehidupan seluruhnya adalah kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan arena yang luas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan jalan-jalan kebaikan dan membuka pintu-pintunya dan menyeru kalian untuk memasuki pintu-pintu kebaikan dan menjelaskan kepada kalian pahala-pahalanya. Maka sholat yang 5 waktu ini merupakan rukun Islam yang paling kuat setelah at-tauhid, dan dia 5 di dalam perbuatan dan bilangan dan 50 di dalam timbangan dan balasan. Dan salat nawafil, nafilah yang mengikuti salat fardu, maka barang siapa yang menjaganya, niscaya Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sanatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah, bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang sholat 12 rakaat pada malam dan siang hari atau siang dan malamnya, niscaya Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah di surga. Maka sholat witir ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Zikir-zikir setelah sholat fardu, barang siapa yang menjaganya, niscaya akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Walaupun kesalahannya tersebut seperti buih di lautan. Wudhu untuk sholat-sholat yang dilakukan, keutamaannya sangat besar. Nafkah-nafkah berupa harta akan dibalas seorang muslim yang melakukannya, walaupun hanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya atau untuk anaknya, selama dia meniatkan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukannya. Dan sesungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba yang dia makan makanan atau minum minuman kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laila shiyam awil qa'imil laila shaimin nahar." Begitu juga orang yang memberikan kecukupan bantuan kepada armalah, ini janda-janda, orang miskin, dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau seperti orang yang melakukan qiyamul lail dan puasa di siang harinya. Ini orang yang berusaha untuk mencarikan rizki bagi mereka, memenuhi hajat mereka. Maka masuk juga di dalam hal tersebut adalah keluargamu, keluarga kita, anak-anak kecil dan lain selain mereka yang belum bisa menunaikan apa yang mereka butuhkan. Maka jalan-jalan kebaikan ini sangat banyak. Yang jadi pertanyaan, adakah orang-orang yang mau menempuhnya? Pintu-pintu kebaikan ini sangat banyak terbuka. Maka yang jadi pertanyaan, apakah ada orang-orang yang mau memasukinya? Dan kebenaran ini jelas, ya, tidak akan melenceng dari kebenaran tersebut kecuali orang-orang al-halikun, orang-orang yang binasa. Nah, dan kebanyakan dari kita semua, dari kalian kaum muslimin, menempuh jalan ini di bulan Ramadan. Maka bertakwalah kepada Allah
lazimi diri kita, diri kalian untuk menempuh jalan yang lurus setelah bulan Ramadan. Dan kata Syekh di sini, wala'alla min hikmati masyru'iyati siyami sittin min Syawal. Ada puasa setelah bulan Ramadan, setelah Id pada bulan Syawal 6 hari. Di antara hikmah yang disebutkan di sini kata Syekh, yang pertama izharu syukrin lillah, menampakkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, tarwidun nufusi ala mutaba'atil ihsani bil ihsan, melatih jiwa untuk mengikutkan perbuatan baik setelah melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, bayanu anna fi'lal qurbi laisa maqsuran ala Ramadan wa innama yatajaddadu fi kulli zaman. Keterangan bahwasannya perbuatan pendekatan diri kepada Allah tidak hanya terbatas di bulan Ramadan, akan tetapi dia senantiasa diperbaharui setiap waktu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Rabb kalian dan lakukanlah kebaikan agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan sesungguhnya istiqomah di dalam amal ini merupakan dalil dari keimanan, menunjukkan bahwa dia memiliki keimanan. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka katakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Turun kepada mereka para malaikat. Alla takhafu, janganlah kalian khawatir, jangan kalian takut, janganlah kalian bersedih. Dan kabar gembira bagi kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Surah Fussilat ayat 30. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Katakanlah kepadaku sebuah ucapan dalam Islam yang aku tidak bertanya lagi tentangnya kepada seorang pun setelah sepeninggalmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Qul, katakanlah, amantu billah fastaqim. Aku beriman kepada Allah, maka istiqomahlah. Kemudian istiqomahlah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maka lakukanlah keistiqomahan pada hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini dan setelahnya. Dan jauhilah perkara yang bisa membatalkan apa yang telah dilakukan berupa amal-amal soleh yang telah kita lakukan. Dan apabila demikian, apabila kita kembali batalkan apa yang telah kita lakukan dari amalan-amalan soleh, ini seperti seorang wanita yang pandir, yang dia memintal benang dengan kuatnya, kemudian dia membukanya kembali, sehingga cerai-berai. Sebagaimana Allah memberikan perumpamaan dalam surah An-Nahl ayat 92, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang memintal benangnya dengan kuat, kemudian dia mencerai-beraikannya kembali. Ya, dia memintal di siang hari, kemudian mencerai-beraikannya di malam hari. Wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taubat yang nasuha, taubat yang benar, yang Allah telah berikan kepadanya anugerah taubat yang nasuh. Jauhilah untuk kembali kepada perbudakan dari syaitan dan taat kepadanya. Jangan sampai setelah kita bertaubat dengan taubat yang benar, kita kembali kepada jeratan syaitan, perbudakan dari syaitan, dan mentaati syaitan. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita al-istiqamah dan menyambungnya dengan al-juhud al-hasanah. Al-juhud, kesungguhan yang baik hingga Allah Subhanahu wa taala bertemu, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tenggelam di dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala dan dari kebinasaan setelah kebahagiaan. Kita berlindung kepada Allah untuk tidak sampai tenggelam di dalam kebinasaan, dalam siksaan Allah, dan dari kebinasaan setelah kita mendapatkan kebahagiaan. Wa nas'aluka Allahumma al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid din wal akhirah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi